Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Saya Ade Syarif Hidayat. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada neraka. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat. Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi. Gerakan anti korupsi oleh lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan gerakan anti korupsi oleh masyarakat menunjukkan kesadaran untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing, yang ditunjukkan untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi atau integritas dalam sebuah lingkungan tertentu. Pada umumnya gerakan anti korupsi dilakukan berbasis kemitraan kerjasama baik sesama pihak maupun lintas sektoral. Karena dengan kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya. 1. Sektor publik pemerintah. Lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga perusahaan swasta dan atau komersial. Tujuan utama dari lembaga publik adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Lembaga publik bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan atau jasa, dan dalam bekerja lembaga ini tidak berorientasi pada mencari keuntungan atau non-profit. 2. Sektor BUMN. Sektor swasta dan BUMN. Sektor swasta dan BUMN rentan terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi. Dalam semua kasus korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80% melibatkan swasta, antara lain suap menyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggara negara atau pegawai negeri. 3. Gerakan dan kerjasama masyarakat. Saat ini semakin banyak gerakan anti korupsi yang lahir dari masyarakat sipil, yang mana dalam aksi-aksinya juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Umumnya, bidang-bidang pencegahan menjadi fokus gerakan dan kerjasama anti korupsi tersebut. Di antaranya pembangunan karakter integritas, perbaikan sistem, pendidikan atau pelatihan anti korupsi, partisipasi publik, dan penguatan tata kelola. B. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Berikut adalah beberapa perundang-undangan di tingkat nasional yang dibuat oleh DPR dan atau pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Di antaranya: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
pengesahan United Nations Convention Against Corruption. 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers. 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 14. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 terkait zona integrasi menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani. C. Lembaga Pencegahan Korupsi. Selain peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa lembaga atau instansi yang merupakan instrumen yang dibuat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dan perilaku koruptif. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di muka telah dijelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan maupun dasar hukum tentang KPK. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik diselenggarakan oleh penyelenggara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Sebelum bernama Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini bernama Komisi Ombudsman Nasional, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian uang. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya, dan kewenangan bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun tidak terbatas pada delik korupsi, lembaga PPATK ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan KPK. 5. Lembaga Pengawas Perbankan.
Jika Anda menyimpan uang Anda di bank, tentu Anda ingin agar uang Anda tersimpan dengan secara aman dan tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh pemilik bank. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional. Mengapa lembaga seperti OJK ini dibutuhkan? Dalam website OJK http www.ojk.go.id disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional. 6. KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat undang-undang tersebut adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen atau Independent Regulatory Body bernama Komisi Penyiaran Indonesia KPI dalam websitenya http www.kpi.go.id. 7. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi. Pemilihan umum adalah salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintah yang demokratis. Dibutuhkan aturan main serta lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum yang kredibel untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum harus diduduki oleh personil atau orang-orang yang berintegritas, yang tidak berpihak kepada pemerintah, peserta pemilu baik perorangan maupun partai politik.